Halo Lur, salam sehat seger waras. Jumpa kembali di kanal SG Story. Dari 2019 sampai 2021 lalu, saya wirawiri ke Cepu Blora. Ya, ke Cepu Blora karena penugasan untuk menjadi bagian dari tim desain revitalisasi Bandara Ngloram. Bandara yang dulunya merupakan bandara khusus milik Kementerian ESDM dan kemudian direvitalisasi menjadi bandara umum yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Penugasan di wilayah Cepu Blora ini bagi saya sangat menarik dan menantang ya. Pertama, karena jelas-jelas saya mendapatkan bayaran untuk penugasan dan pekerjaan saya yang saya laksanakan. Kemudian yang kedua, saya justru mendapatkan kesempatan untuk bisa mengenal lebih jauh wilayah Jawa di bagian utara, karena ya saya kan berasal dari Jawa di bagian selatan ya. Jadi apalagi ini di Jawa Tengah bagian utara yang sisi timur berbatasan dengan Jawa Timur, ini sangat menarik bagi saya. Untuk ke Cepu Blora ini saya biasanya memakai kendaraan darat dari Jogja, lanjut ke tol Solo Ngawi, kemudian mengambil jalur jalan nasional antara Ngawi, Padangan, dan Cepu. Jadi untuk masuk Jawa Tengah di bagian timur ini saya memang lebih mudah lewat Jawa Timur dulu di Bojonegoro, kemudian baru masuk lagi ke barat ke Cepu, Blora, Jawa Tengah. Di video ini saya pas melintas di jalur Padangan Cepu ya. Padangan itu masuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebuah kecamatan di perbatasan ya. Kalau saya amati, meski antara Padangan dan Cepu ini dipisah oleh sungai besar dan juga dipisah antar provinsi, tapi rasa-rasanya itu menjadi satu kesatuan aktivitas sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Nah, ini saya sudah meninggalkan wilayah Provinsi Jawa Timur dan masuk ke wilayah Cepu, Jawa Tengah. Tandanya adalah jembatan yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah ini di Sungai Bengawan, Solo. Cepu ini sebuah kota kecamatan ya, tapi kok rasa-rasanya itu keramaiannya seperti ibu kota kabupaten. Saya pernah lewat Blora kota, itu kok sepertinya aktivitas ekonominya kok malah terlihat lebih ramai Cepu ya daripada ibu kota kabupaten itu sendiri. Ini perjalanan saya ke proyek Bandara Cepu pada pertengahan November 2021 yang lalu ya, dalam rangka evaluasi dan persiapan peresmian bandar udara yang dilakukan pada bulan Desember. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin sekarang sudah berbeda kondisinya. Di sebelah kiri ini adalah pembangunan rumah dinas bandar udara, juga kantor operasional untuk bandar udara, dan juga fasilitas bangunan ibadah masjid. Kemudian ini jalan akses yang menghubungkan antara terminal bandar udara dengan jalan akses existing penghubung antara Bandara di Ngloram dengan kota Cepu. Jalan akses ini mengalami perubahan desain di lapangan ya, karena
lebar lahan yang dibebaskan tidak bisa mengakomodasi seperti yang perencanaan, sehingga lebar jalannya juga dikurangi, kemudian juga bahu jalannya nggak ada. Di sini juga dibangun nantinya gerbang bandar udara, dan sebelah kanan kiri ini sedang dibangun pagar pembatas bandar udara ya, pagar pengaman. Nah, di depan terminal bandar udara ini dibangun lapangan parkir untuk pengunjung ataupun tamu atau pengantar penumpang dan juga penjemput penumpang di bandar udara. Ya, untuk bandar udara kecil ya, sekelas Kloram ini termasuk relatif lengkap dan lumayan ini untuk fasilitas yang dibangunnya. Saya akan mencoba melewati curbside ya, jadi jalan yang ada persis di depan terminal itu, agar kita bisa melihat bagaimana seandainya menurunkan penumpang langsung di depan terminal keberangkatan dan juga menjemput penumpang di depan terminal kedatangan. Nah, alurnya kalau membawa penumpang yang mau berangkat itu bisa langsung lewat belok kiri di sini ya. Itu langsung nanti turun di depan terminal persis atau yang disebut curbside. Mungkin teman-teman kalau melihat beberapa teman-teman yang membuat video Bandara Ngloram saat ini itu kondisinya sudah berubah ya, karena sudah lebih lengkap fasilitasnya dan juga sudah ada fasilitas landscape-nya atau diperindah dengan tanaman-tanaman dan bangunan lainnya atau perlengkapan lainnya di depan terminal ini. Nah, desain terminal Bandar Udara Cepu ini juga mempergunakan desain hasil lomba ya, lomba yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga tim pemenang lomba itu juga menjadi bagian dari tim pelaksana desain bandar udara ini. Konsep dasar desain bandar udara Cepu ini sebenarnya simpel ya teman-teman. Jadi bangunan yang berada di bawah rerimbunan pohon jati. Pohon jati kan menjadi ikon wilayah Blora ya. Kemudian juga bata merah ini juga jadi khas di Kabupaten Blora, ini tetap dicitrakan dalam bangunan ini. Model atap transparan selain untuk nilai estetis juga untuk penghematan energi di bandar udara ini ya. Pembuatan area parkir terus dikebut dan sudah ada yang diberi marka ini. Ini sekilas ruangan di dalam terminal untuk check-in area, kemudian juga untuk hall keberangkatan ya. Pas kita melaksanakan kegiatan evaluasi dan juga persiapan untuk peresmian. Ini tampak terminal dari area Sisudara atau dari apron. Bandara Ngloram ini juga sudah dirancang untuk terintegrasi dengan angkutan kereta api ya. Jadi sudah
disambungkan dengan stasiun kereta api Kapuan yang ada di sebelah utaranya. Ini saya berada di komplek Terminal Darurat Bandara Ngloram ya, dan kantor Satpol Bandara Ngloram yang merupakan unit organisasi dari UPBU Bandara Dewa Daru, Karimun Jawa, Jawa Tengah. Teman-teman, mari kita lihat situasi Bandara Ngloram sebelum dibangun ya. Ini foto udara pada bulan Juni 2019. Bandara Ngloram itu terletak di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kemudian ada sebagian lahan yang terutama di jalan masuk, itu masuk di Desa Kapuan. Kecamatannya masih sama ya, di Cepu Blora. Di sebelah utara ini terletak stasiun kereta api Kapuan dan jalur kereta api Pantura Jawa ya, yang menghubungkan Cepu dengan Surabaya dan Cepu Semarang. Runway existing dimensinya 900 x 30 ya, kemudian sudah diperpanjang menjadi 1500 x 30 meter. Ada taxiway existing yang sudah direkonstruksi, kemudian apronnya juga sudah dilebarkan menampung 3 pesawat ATR pada jam sibuk. Kategori operasional runway ini juga merupakan runway non-instrumen ya, dengan lebar runway strip 140 meter. Dan bandara udara ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas perlampuan atau airfield lighting system. Di sebelah timur dari area Bandara Ngloram ini terbentang Sungai Bengawan Solo, teman-teman. Dan ternyata Desa Ngloram itu berbatasan dengan Desa Jipang. Nah, mendengar nama Desa Jipang itu saya teringat akan tokoh legendaris ya, Adipati Jipang Panolan, Aryo Penangsang atau Aryo Jipang, yang sangat terkenal dalam sejarah dan juga seni pertunjukan ketoprak di Jawa Tengah dan juga di tempat saya di Yogyakarta. Pada saat awal kami survei lapangan ke Bandara Ngloram ini, maka kami juga sempatkan untuk berkunjung ke situs Bumi Aryo Jipang yang ada di Desa Jipang ini. Jipang ini terletak di bantaran Bengawan Solo ya. Kemudian area persawahan ada di desa ini juga. Sayangnya infrastruktur jalannya memang masih kurang bagus ya. Balai desanya terlihat juga sudah lama dibangun dan terkesan memang kuno begitu. Sekitar 300 meter di sebelah timur Balai Desa Jipang tadi terdapat situs cagar budaya Makam Gedong Ageng Jipang ya, teman-teman. Nah, tempat ini menurut beberapa catatan diyakini sebagai makam para leluhur dari Kadipaten Jipang. Saya sempat masuk ke area makam meskipun tidak detail sampai ke dalam, dan di sana terlihat ada makam yang dikelilingi kain mori putih, itu sepertinya ini yang disengkerke gitu ya. Kemudian di sebelah timurnya juga ada makam dengan nisan yang baru, jadi sepertinya ini juga menjadi tempat pemakaman umum. Dalam cerita babat dan juga cerita-cerita rakyat yang sering dipentaskan dalam ketoprak ya, terutama di Jawa bagian selatan, Adipati Aryo Penangsang itu digambarkan sebagai tokoh yang antagonis melawan tokoh-tokoh protagonis di pihak Joko Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijoyo.
Namun di Ngloram Cepu ini saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana obrolan-obrolan warga yang menyatakan bahwa Aryo Penangsang adalah sosok pemimpin yang berani mempertahankan hak dan kehormatannya. Sekarang kembali ke kondisi saat ini, Lur. Cepu menjadi kota yang strategis posisinya. Geliat sosial ekonomi kota ini berkembang sangat pesat. Selain menjadi perlintasan penting antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, kota ini boleh juga dipandang sebagai pemersatu kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara. Sejak dahulu, Cepu juga menjadi kota migas. Di kota ini pula menjadi pusat pendidikan dan pelatihan para personel-personel profesional di bidang migas. Kemudian, blok lapangan Cepu juga menjadi ladang migas yang digadang-gadang menjadi andalan dalam produksi migas nasional. Semoga keberadaan Bandara Ngloram mampu memberikan kemudahan dan meningkatkan akselerasi pembangunan wilayah dan masyarakat di sini. Oke, sedulur-sedulur, cerita kali ini saya akhiri di sini dulu. Nanti ketemu di cerita selanjutnya. Salam ketentreman dan sukses semuanya.